Malam itu, hujan deras membasahi Surabaya. Sebuah ketukan di pintu, di tengah malam buta, membawa serta sesosok yang seharusnya sudah tiada. Dia adalah Bu Retno, guru matematikaku yang dingin. Tapi wajahnya, itu bukan wajah manusia. Itu adalah wajah kematian. Dia mengantarkan rapor kenaikan kelasku. Namun keesokan harinya, kami tahu Bu Retno telah meninggal 1 hari sebelumnya karena kecelakaan. Lalu, siapa yang datang malam itu? Dan apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Siapkan dirimu, karena kisah ini belum berakhir. Malam itu, petir menyambar-nyambar seperti urat nadi langit yang membiru di atas Surabaya. Hujan lebat mengguyur tanpa ampun, memukul genteng rumahku dengan irama brutal yang memekakan telinga. Aku, Satria, meringkuk di balik selimut tebal, mencoba mengabaikan suara gemuruh dan kilatan cahaya yang menembus tirai kamarku. Besok adalah hari pembagian rapor kenaikan kelas, dan jujur saja, aku sedikit cemas. Nilai matematikaku tidak terlalu bagus, dan bayangan Bu Retno, guru matematikaku yang terkenal galak, selalu menghantuiku. Bu Retno adalah sosok guru yang disiplin, nyaris kaku. Rambutnya selalu terkuncir rapi, dengan kacamata bertengger di hidungnya yang mancung. Suaranya lantang, dan matanya seringkali memancarkan ketegasan yang membuat nyali ciut. Ia tak pernah tersenyum, setidaknya tidak di depanku. Bahkan di jam pelajaran, ia selalu mengenakan setelan serba hitam yang entah mengapa memberinya aura mistis tersendiri. Beberapa temanku pernah bilang kalau Bu Retno itu mirip hantu, selalu muncul tiba-tiba dan menghilang tanpa jejak. Tentu saja, itu hanya candaan anak-anak, atau setidaknya aku selalu berpikir begitu. Pukul 11 malam, ketika suara hujan sedikit mereda, sebuah ketukan keras tiba-tiba menggelegar di pintu depan. Aku terlonjak kaget. Siapa yang datang malam-malam begini? Ayah dan ibu sudah tidur. Aku menoleh ke jam dinding, memastikan tidak salah lihat. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih mendesak, seolah ingin merobohkan engsel pintu. Jantungku berpacu, menimbulkan sensasi tidak nyaman di dada. Aku memutuskan untuk tidak beranjak, berharap ayah atau ibu yang membukakan pintu. Namun, tidak ada pergerakan dari kamar mereka. Ketukan ketiga kalinya, disertai dengan suara serak yang memanggil namaku, Satria, Satria Prasetya. Suara itu familiar, terlalu familiar. Ada sesuatu yang aneh dari intonasinya, seperti suara yang dipaksakan keluar dari kerongkongan yang tersumbat. Bulu kuduku meremang. Aku turun dari tempat tidur, kakiku gemetar. Aku melangkah pelan menuju ruang tamu, mengintip dari celah tirai jendela. Lampu teras sudah mati, menyisakan kegelapan yang pekat. Hanya ada bayangan samar, siluet tinggi dan kurus yang berdiri di ambang pintu. Jantungku serasa ingin melompat keluar. Satria, ini Bu Retno. Suara itu kembali, kali ini lebih jelas. Bu Retno, malam-malam begini, dan di tengah hujan. Otakku berputar mencari penjelasan logis, namun tidak menemukan apapun. Rasa takutku bercampur dengan rasa penasaran yang aneh. Aku membuka sedikit pintu, mengintip keluar. Di sana, berdiri tegak di tengah derasnya sisa hujan, adalah Bu Retno. Rambutnya yang biasanya rapi, kini acak-acakan dan basah kuyup. Setelan hitamnya tampak lepek dan menempel di tubuhnya yang kurus. Kacamata yang selalu bertengger di hidungnya, kini melorot sedikit, menampakkan matanya yang cekung dan memerah. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari biasanya, dengan sedikit lumpur menempel di pipinya. Namun, yang paling membuatku terkejut adalah senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Senyum yang tidak pernah aku lihat seumur hidupku. Senyum yang terasa dingin dan mengerikan, seperti
senyum mayat. Bu Retno? Suaraku tercekat di tenggorokan. Ya, Satria, jawabnya. Suaranya terdengar serak. Saya membawakan rapormu. Ia mengangkat sebuah amplop coklat yang tampak basah dan sedikit lusuh. Jantungku berdesir. Raport? Sekarang? Apa yang terjadi? Selama ini, pembagian rapor selalu di sekolah. Tidak pernah ada guru yang mengantarkannya ke rumah murid. Dan lagi, penampilannya sungguh di luar kebiasaan. Aku ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ada rasa hormat kepada guru yang membuatku ingin menerima amplop itu. Di sisi lain, ada ketakutan yang mencekam, seolah ada sesuatu yang tidak benar dengan semua ini. Aku melihat sekeliling, berharap ada tetangga yang terjaga, atau setidaknya melihat ada mobil terparkir di depan rumah. Namun, hanya ada gelap dan suara hujan yang kembali menderu. Kenapa, Satria? Kamu tidak mau mengambil rapormu? Tanya Bu Retno. Suaranya sedikit lebih keras dan senyum mengerikan di wajahnya semakin lebar. Matanya yang sebelumnya tampak cekung, kini seperti memancarkan cahaya redup yang membuatku ingin lari. Ini penting, Satria. Sangat penting. Aku menelan ludah. Rasa takutku mengalahkan segalanya. Aku mengulurkan tangan, gemetar, untuk menerima amplop yang ia sodorkan. Tangannya terasa dingin, seperti es saat menyentuh kulitku. Aku cepat-cepat menarik tanganku, membuatku nyaris menjatuhkan amplop itu. Terima kasih, Bu, kataku, mencoba terdengar normal, meskipun suaraku bergetar. Bu Retno tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatapku dengan tatapan kosong. Senyum mengerikan itu tak pernah pudar dari wajahnya. Kilatan petir sesaat menerangi wajahnya, membuat bayangan di bawah matanya tampak semakin gelap, dan lumpur di pipinya terlihat seperti bercak darah kering. Aku tidak tahan lagi. Aku segera menutup pintu, menguncinya dengan tergesa-gesa, lalu bersandar di baliknya, mencoba menenangkan detak jantungku yang menggila. Aku memegang amplop rapor itu dengan kedua tangan, tidak berani membukanya. Ada bau aneh yang menguar dari amplop itu, bau tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa kuidentifikasi, namun membuat perutku mual. Aku segera berlari ke kamarku, menyalakan lampu, dan duduk di tepi tempat tidur, masih memegang erat amplop misterius itu. Di luar, suara hujan kembali menderu, seolah alam semesta ikut berkonspirasi dengan kengerian malam ini. Pagi harinya, aku terbangun dengan sensasi dingin menjalar di punggungku. Peristiwa semalam terasa seperti mimpi buruk, namun amplop rapor di genggamanku adalah bukti nyata. Amplop itu yang tadinya basah kuyup, kini terasa kering dan sedikit kaku. Aroma aneh yang sempat tercium semalam kini lebih samar, namun tetap ada, seperti bau tanah yang baru digali dan sesuatu yang amis. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap amplop coklat itu dengan tatapan kosong. Rasa takutku semalam telah berganti dengan kebingungan yang mendalam. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Bu Retno datang ke rumahku pada jam seperti itu dengan penampilan yang begitu mengerikan? Dan mengapa ia mengantarkan rapor sendiri? Padahal hari ini adalah jadwal pembagian rapor di sekolah. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada selembar kertas rapor yang dicetak rapi dan selembar surat kecil yang dilipat dua. Aku membaca rapor itu. Angka-angka nilaiku terpampang jelas, dan seperti yang kuduga, nilai matematikaku kurang memuaskan. Ada tanda tangan Bu Retno di kolom guru mata pelajaran dengan tinta hitam yang tebal. Aku melirik ke surat kecil di dalamnya. Dengan hati-hati, aku membukanya. Tulisan tangan di dalamnya adalah tulisan Bu Retno yang rapi dan tegas. Satria, nilai matematikamu memang kurang memuaskan. Namun, saya tahu kamu memiliki potensi. Jangan menyerah. Tetaplah belajar dengan giat.
beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepadamu secara langsung, tetapi mungkin tidak akan sempat. Jagalah dirimu baik-baik, nak. Dan ingat, kadang kebenaran itu lebih mengerikan dari bayanganmu." Kalimat terakhir itu membuat bulu kudukku kembali meremang. Tidak akan sempat? Apa maksudnya? Dan kebenaran itu lebih mengerikan dari bayanganmu. Apa yang sebenarnya ia coba sampaikan? Ada nada aneh dalam surat itu, seolah ia mengucapkan salam perpisahan atau mungkin sebuah peringatan. Aku bangkit dari tempat tidur, segera pergi ke dapur. Ayah dan ibu sudah sarapan. Aku mencoba bersikap biasa saja, tidak ingin membuat mereka khawatir. "Pagi." "Yah, Bu," sapaku mengambil roti tawar. "Pagi, nak. Sudah siap untuk ambil rapor di sekolah?" tanya ibu sambil tersenyum. Sudah, Bu," kataku ragu-ragu. Aku menimbang-nimbang apakah harus menceritakan kejadian semalam. Tapi siapa yang akan percaya? Mungkin mereka akan mengira aku mengigau atau bermimpi buruk. Aku memutuskan untuk merahasiakannya dulu sampai aku menemukan jawaban yang lebih jelas. Setelah sarapan, aku berpamitan dan berangkat ke sekolah. Pikiranku terus-menerus memutar ulang kejadian semalam dan isi surat Bu Retno. Langkahku terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menimpaku. Sesampainya di sekolah, suasana sudah ramai. Murid-murid berkerumun di papan pengumuman, mencari nama mereka di daftar pembagian kelas. Aku berjalan menuju kelasku, 8B. Di depan kelas, sudah ada Pak Budi, guru wali kelasku, memegang tumpukan rapor. Aku mendekat, menunggu giliranku. Teman-temanku mulai berbisik-bisik, wajah mereka tampak serius dan sedikit murung. Aku mendengar beberapa patah kata seperti kecelakaan, meninggal, dan Bu Retno. Jantungku mencelos. "Ada apa ini?" tanyaku pada Dino, teman sebangkuku. Dino menoleh, wajahnya tampak pucat. "Sat, lo belum tahu?" Aku menggeleng. "Bu Retno meninggal dunia semalam," katanya dengan suara bergetar. Dunia serasa berhenti berputar. Kata-kata itu menusuk telingaku seperti ribuan jarum. Meninggal dunia? Semalam? Mustahil. Bu Retno baru saja mengantarkan raporku beberapa jam yang lalu. Aku melihatnya, berbicara dengannya, menerima amplop darinya. "Enggak mungkin, Din. Semalam Bu Retno ke rumahku, dia mengantarkan rapor," kataku. Suaraku meninggi. Aku mengeluarkan amplop rapor dari tas ranselku, menunjukkannya pada Dino. "Ini buktinya." Dino dan beberapa teman yang mendengar perkataanku menatapku dengan ekspresi ngeri. Mereka saling pandang, seolah aku baru saja mengucapkan hal paling gila yang pernah mereka dengar. "Satria, apa yang kamu bicarakan?" "Bu Retno meninggal karena kecelakaan mobil tadi malam, sekitar jam 9 malam, kata Rina, teman sekelasku, dengan suara ketakutan. Mobilnya masuk jurang di jalan menuju arah puncak. Kabarnya, dia langsung meninggal di tempat. Kecelakaan jam 9 malam? Itu artinya, saat ia datang ke rumahku, ia sudah. Aku tidak sanggup melanjutkan pikiran itu. Otakku seolah membeku. Aku memegang erat amplop rapor di tanganku. Tanganku mulai dingin dan berkeringat. "Tidak mungkin," bisikku. "Kamu serius, Satria? Bu Retno datang ke rumahmu semalam?" tanya Pak Budi, yang ternyata mendengar percakapanku dengan Dino. Wajah Pak Budi tampak lebih pucat dari Dino. Matanya membelalak kaget. Ia mendekatiku, menatap amplop rapor di tanganku. "Coba saya lihat rapormu, nak." Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan amplop itu pada Pak Budi. Ia membuka rapor itu, meneliti nilai-nilainya, lalu beralih ke tanda tangan Bu Retno. Wajahnya semakin pucat pasi. "Tanda tangan ini memang tanda tangan Bu Retno," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. "Tapi bagaimana bisa?" Pak Budi menatapku dengan tatapan tidak percaya dan sedikit ketakutan.
Aku bisa merasakan tatapan teman-temanku yang kini melihatku bukan hanya dengan kaget, tapi dengan rasa ngeri yang nyata. Kejadian semalam, surat Bu Retno, dan kabar kematiannya. Semua itu terangkai menjadi sebuah teka-teki mengerikan yang mulai menghantuiku. Apa yang sebenarnya mengantarkan rapor itu ke rumahku? Jika bukan Bu Retno yang hidup, lalu siapa? Atau lebih tepatnya, apa? Kabar kematian Bu Retno menyebar dengan cepat di sekolah, diiringi bisik-bisik tentang kedatangannya ke rumahku semalam. Aku menjadi pusat perhatian, bukan karena prestasiku, melainkan karena kisah aneh yang kualami. Beberapa teman memandangku dengan ngeri, yang lain dengan rasa ingin tahu yang besar. Aku sendiri masih terpukul. Perasaanku campur aduk antara takut, bingung, dan tidak percaya. Pulang sekolah, aku langsung mencari ayah dan ibu. Aku memutuskan untuk menceritakan semuanya, tidak peduli mereka akan percaya atau tidak. Aku menceritakan kedatangan Bu Retno, penampilannya yang menyeramkan, amplop rapor, dan surat di dalamnya. Ayah dan ibu mendengarkan dengan seksama. Raut wajah mereka berubah dari rasa ingin tahu menjadi keprihatinan, lalu ketakutan. "Kamu yakin, Nak? Kamu tidak bermimpi?" tanya ibu. Suaranya pelan. "Aku yakin, Bu. Ini rapornya." Aku menunjukkan rapor yang tadi pagi sempat diperiksa Pak Budi. "Dan ini suratnya." Ayah mengambil surat itu, membacanya. Wajahnya mengeras. "Ini memang tulisan tangan Bu Retno," katanya. Tatapannya kosong. "Tapi bagaimana bisa? Bu Retno meninggal tadi malam." "Itu yang aku bingung ya," kataku, hampir putus asa. "Dia datang jam 11 malam, kata teman-teman dia meninggal jam 9. Berarti..." Ayah menghela napas berat. "Kita harus mencari tahu lebih lanjut, Satria. Ini tidak masuk akal." Sore harinya, ayah dan aku pergi ke rumah duka. Suasana haru dan sedih menyelimuti tempat itu. Banyak guru dan murid yang datang melayat. Aku melihat Pak Budi di sana. Ia mengangguk padaku dengan tatapan prihatin. Kami bertemu dengan suami Bu Retno, Pak Handoko. Raut wajahnya tampak sangat sedih dan lelah. Setelah menyampaikan bela sungkawa, ayah bertanya dengan hati-hati tentang kecelakaan itu. "Kecelakaan itu terjadi sekitar jam 9 malam, Pak," kata Pak Handoko. Suaranya parau. "Mobilnya terperosok ke jurang di Jalan Raya Puncak. Saya tidak tahu persis penyebabnya. Mungkin karena remblong atau jalanan licin." "Bu Retno langsung meninggal di tempat, Pak?" tanya ayah. Pak Handoko mengangguk pelan. "Iya, Pak," kata polisi. "Ia meninggal seketika." Aku menggenggam erat tangan ayah. Perutku mulas. Jika Bu Retno meninggal jam 9 malam, lalu siapa yang datang ke rumahku jam 11 malam? Otakku mencoba merangkai fakta-fakta ini, namun hanya menemukan jurang kekosongan dan kengerian. Apakah Bu Retno membawa sesuatu saat kecelakaan? Tanya ayah lagi, mencoba mencari petunjuk. Pak Handoko berpikir sejenak. "Setahu saya tidak, Pak. Dia hanya membawa tas tangan kecilnya. Tidak ada rapor atau dokumen sekolah lainnya." Jantungku berdebar kencang. Jika tidak ada rapor, lalu amplop yang kuterima itu, dari mana asalnya? Dan bagaimana dengan tulisan tangan Bu Retno di surat dan tanda tangannya di rapor? Ketika kami pulang dari rumah duka, ayah memutuskan untuk pergi ke tempat kejadian kecelakaan. Aku ikut serta, meskipun rasa takut masih menyelimutiku. Kami pergi ke Jalan Raya Puncak, jalan yang sering digunakan untuk perjalanan keluar kota. Lokasi kecelakaan memang curam, dengan jurang dalam di sisi jalan. Ada garis polisi yang melintang, dan beberapa pecahan kaca masih berserakan di aspal. "Di sini?" tanyaku, menatap jurang yang gelap. Ayah mengangguk. "Ya," kata warga sekitar. "Tadi malam hujan sangat deras di sini." Kami berdua terdiam, menatap keheningan malam yang pekat.
seolah jurang itu menyimpan rahasia kelam. Aku merasa ada hawa dingin yang menusuk, meskipun tidak ada angin bertiup kencang. Tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu yang berkilau di antara rerumputan di pinggir jurang. Aku mendekat dan melihat sebuah benda kecil yang terbungkus plastik bening. Aku membungkuk, mengambilnya. Itu adalah sebuah lencana sekolahku. Lencana itu sedikit kotor, namun lambang sekolah masih terlihat jelas. Aku menatap lencana itu, lalu ke jurang. Bagaimana lencana ini bisa ada di sini? Apakah itu milik Bu Retno? Tapi Pak Handoko bilang, Bu Retno tidak membawa apa-apa selain tas tangan kecil. "Yah, lihat ini," kataku, menunjukkan lencana itu pada ayah. Ayah mengambil lencana itu, matanya menyipit. "Ini lencana sekolahmu, Satria. Tapi kenapa ada di sini?" Pertanyaan ayah membuatku teringat akan sesuatu. Aku selalu memakai lencana itu di seragamku, tapi hari ini aku tidak memakainya karena baju seragamku sedang dicuci. Aku merasa lencana itu terjatuh saat aku berlari terburu-buru tadi pagi. Tapi tidak mungkin lencana itu ada di sini. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan melintas di benakku. Amplop rapor itu, surat Bu Retno, tanda tangannya. Semua itu begitu nyata. Dan sekarang, lencana sekolahku yang entah bagaimana bisa berada di tempat kejadian kecelakaan Bu Retno. Semua ini seperti serpihan puzzle yang tidak saling cocok, namun membentuk gambaran yang sangat mengganggu. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang menyeramkan yang terjadi malam itu. Sesuatu yang menghubungkan Bu Retno yang sudah tiada dengan diriku. "Ini aneh sekali," bisik ayah. Nada suaranya dipenuhi ketidakpastian. "Kita harus mencari tahu lebih dalam, Satria. Ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini." Rasa dingin yang kurasakan sebelumnya semakin pekat. Aku menatap ke dalam jurang, seolah ada sepasang mata tak terlihat yang membalas tatapanku. Jejak-jejak yang kudapatkan justru semakin menyesatkan, membawaku pada sebuah kebenaran yang mungkin tak akan pernah ingin kuungkap. Sejak malam itu, tidurku tidak tenang. Bayangan Bu Retno dengan wajah pucat dan senyum mengerikan selalu menghantuiku. Lencana sekolah yang kutemukan di lokasi kecelakaan juga terus mengusik pikiranku. Aku menceritakan temuan itu pada ayah. Beliau setuju bahwa ini adalah petunjuk penting meskipun kami belum tahu apa maknanya. Keesokan harinya, ayah memutuskan untuk mendatangi kantor polisi untuk meminta informasi lebih lanjut tentang kecelakaan Bu Retno. Aku ingin ikut, tapi ayah melarang. Katanya itu bukan tempat yang cocok untuk anak-anak. Aku terpaksa menunggu di rumah dengan pikiran yang terus berkecamuk. Sambil menunggu ayah pulang, aku mencoba mencari informasi tentang Bu Retno di internet. Aku menemukan beberapa artikel berita tentang kematiannya, namun tidak ada yang aneh. Semua berita hanya menyebutkan kecelakaan tunggal dan penyebab kematian yang langsung. Aku juga mencari tahu tentang riwayat hidup Bu Retno, berharap ada sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejanggalan ini. Namun, tidak banyak informasi yang kudapatkan. Ia adalah seorang guru yang berdedikasi, tidak pernah terlibat masalah. Ketika ayah pulang, raut wajahnya tampak lebih serius dari sebelumnya. Ia duduk di sofa, menghela napas panjang. "Bagaimana ya?" tanyaku tak sabar. "Polisi tidak menemukan hal yang aneh, Satria. Kecelakaan itu murni karena remblong," kata ayah. Namun, nada suaranya tidak meyakinkan. Mereka bahkan mengatakan tidak menemukan lencana sekolah di lokasi. Jantungku berdesir. Tidak menemukan lencana. Tapi aku jelas-jelas menemukannya sendiri. Apakah polisi menyembunyikan sesuatu? Atau apakah lencana itu muncul entah dari mana, hanya untuk kulihat? Lalu, bagaimana dengan Bu Retno ya?
Apakah ada informasi lain tentang dirinya? Ayah terdiam sejenak. Ada satu hal yang aneh, Nak. Polisi tidak menemukan tas tangan Bu Retno di lokasi kecelakaan. Mereka bilang itu hal biasa karena mungkin tasnya terpental jauh atau terbawa arus sungai jika ada. Tidak menemukan tas tangan, ini semakin membingungkan. Jika tasnya tidak ditemukan, lalu bagaimana bisa Bu Retno datang ke rumahku dengan rapor? Amplop itu kan cukup besar, tidak mungkin tersimpan di saku. Apakah Pak Handoko tidak tahu di mana tas Bu Retno? Tanyaku. Tidak, ia juga bingung. Bu Retno selalu membawa tas tangannya kemanapun, jawab ayah. Aku merasa ada sebuah benang merah yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, yang menghubungkan semua kejanggalan ini. Kecelakaan, kedatangan Bu Retno, rapor, surat, dan lencana. Aku harus menemukan benang merah itu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke sekolah lagi, meskipun sudah libur. Aku ingin berbicara dengan Pak Budi, berharap ia bisa memberiku petunjuk lain. Aku menemukannya di ruang guru, sedang merapikan beberapa berkas. Pak Budi, maaf mengganggu. Saya mau bertanya lagi tentang Bu Retno, kataku. Pak Budi menatapku, tatapannya masih menunjukkan sedikit rasa khawatir. Ada apa lagi, Satria? Aku menceritakan tentang lencana sekolah yang kutemukan dan fakta bahwa polisi tidak menemukannya. Pak Budi terdiam, berpikir keras. Ini memang aneh, katanya. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada Bu Retno. Dia memang agak tertutup. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa membantu. Aku menatapnya penuh harap. Beberapa minggu sebelum meninggal, Bu Retno terlihat sangat murung. Dia sering menyendiri dan kadang terlihat berbicara sendiri di kelas kosong setelah pulang sekolah, lanjut Pak Budi. Bahkan, saya pernah melihatnya menangis di depan meja kerjanya. Menangis? Bu Retno? Sosok guru yang selalu tegas dan kaku itu? Informasi ini sangat mengejutkan. Apa yang membuat Bu Retno sampai menangis? Apakah ada masalah yang sedang dihadapinya? Apakah Bapak tahu penyebabnya? Tanyaku. Pak Budi menggeleng. Tidak ada yang tahu persis. Kami semua mengira ia sedang ada masalah keluarga. Kami mencoba menanyakan, tapi ia selalu mengelak. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Surat Bu Retno. Kalimatnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepadamu secara langsung, tetapi mungkin tidak akan sempat. Jagalah dirimu baik-baik, Nak. Dan ingat, kadang kebenaran itu lebih mengerikan dari bayanganmu. Apakah ini ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapinya? Apakah ada rahasia yang ia ingin sampaikan, namun tidak sempat? Aku mengucapkan terima kasih pada Pak Budi dan segera pulang. Di perjalanan pulang, pikiranku terus berputar. Bu Retno yang murung, berbicara sendiri, menangis, dan sekarang kematian misteriusnya. Semua ini terasa seperti bagian dari sebuah plot horor yang nyata. Setibanya di rumah, aku kembali membaca surat Bu Retno. Kalimat terakhirnya, kebenaran itu lebih mengerikan dari bayanganmu, terus terngiang di telingaku. Aku merasa ada sebuah rahasia besar yang terkubur bersama Bu Retno. Rahasia yang ia coba sampaikan kepadaku sebelum kematiannya, atau bahkan setelah kematiannya. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kehidupan pribadi Bu Retno. Meskipun terasa tidak sopan, aku mencari informasi tentang alamat rumah lamanya. Siapa tahu ada sesuatu di sana. Aku merasa harus menemukan kebenaran di balik semua ini, tidak peduli seberapa mengerikan itu. Tekadku semakin kuat, seiring dengan rasa takut yang semakin menghantuiku. Aku merasa Bu Retno tidak datang padaku hanya untuk memberikan rapor, melainkan untuk memberikan sebuah pesan, sebuah peringatan tentang sesuatu yang jauh lebih gelap.
Pagi itu, aku tidak bisa menahan diri. Aku harus menemukan jawaban. Setelah membujuk ayah, akhirnya ia mengizinkan aku pergi ke rumah lama Bu Retno. Berdasarkan informasi yang kudapatkan dari teman-teman Bu Retno di sekolah, ia memang pernah tinggal di sebuah kontrakan kecil di daerah pinggiran kota sebelum akhirnya membeli rumah yang sekarang ia tinggali. Kami berangkat, ayah mengemudikan mobil dan aku duduk di sampingnya dengan perasaan campur aduk. Rasa ingin tahu yang besar bercampur dengan ketakutan yang tak kunjung hilang. Setelah beberapa waktu, kami sampai di sebuah gang sempit yang agak kumuh. Rumah kontrakan itu tampak tua dan tidak terawat, dengan cat dinding yang mengelupas dan jendela yang kotor. Aura suram menyelimuti rumah itu, seolah menyimpan kisah-kisah kelam. Kami mengetuk pintu, dan seorang wanita tua dengan rambut beruban membuka pintu. Ia adalah pemilik kontrakan itu. Ayah menjelaskan maksud kedatangan kami, dan setelah sedikit berbasa-basi, wanita itu mempersilakan kami masuk. Bu Retno memang pernah tinggal di sini selama beberapa tahun, kata wanita itu. Suaranya parau. Dia orang yang baik, meskipun agak pendiam. Apakah ada yang aneh selama Bu Retno tinggal di sini, Bu? Tanyaku hati-hati. Wanita itu terdiam sejenak, tatapannya menerawang. Dulu memang ada desas-desus aneh. Katanya, Bu Retno itu suka melakukan ritual-ritual aneh di malam hari. Tapi, saya sendiri tidak pernah melihatnya langsung. Hanya dengar-dengar dari tetangga. Ritual-ritual aneh? Informasi ini membuat bulu kudukku meremang. Ritual seperti apa, Bu? Tanya ayah. Wanita itu menggeleng. Tidak tahu persis, Pak. Tapi mereka bilang, setelah Bu Retno pindah dari sini, rumah ini jadi terasa berbeda. Seperti ada energi negatif yang tertinggal. Kami meminta izin untuk melihat-lihat bagian dalam rumah. Wanita itu mengizinkan, namun ia sendiri enggan masuk. Beralasan rumah itu sudah lama kosong dan banyak debu. Aku dan ayah masuk ke dalam rumah. Bau apek dan lembab langsung menyergap indera penciumanku. Ruangan-ruangan tampak kosong dan suram. Kami menjelajahi setiap sudut rumah, berharap menemukan petunjuk. Di salah satu kamar, yang sepertinya adalah kamar tidur Bu Retno, aku melihat sebuah lemari kayu tua yang masih tertinggal. Aku membukanya. Di dalamnya tidak ada pakaian atau barang berharga. Hanya ada beberapa buku pelajaran lama dan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bagian paling bawah. "Yah, lihat ini," kataku, menunjukkan kotak itu pada ayah. Ayah mengambil kotak itu, sedikit berdebu. Ia mencoba membukanya, namun terkunci. Ia mencoba membongkar gemboknya, dan akhirnya kotak itu terbuka. Di dalamnya ada beberapa benda aneh. Sebuah jimat kecil yang terbuat dari kain hitam, seikat rambut yang entah rambut siapa, dan sebuah buku catatan bersampul kulit yang sudah usang. Jantungku berdebar kencang. Ini pasti rahasia yang terkubur. Ayah mengambil buku catatan itu. Ia membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya adalah tulisan tangan Bu Retno yang rapi dan tegas, sama seperti surat yang kuterima. "Ini buku catatan Bu Retno," kata ayah, nada suaranya bergetar. Kami mulai membaca buku catatan itu bersama-sama. Halaman-halaman awal berisi catatan pelajaran dan hal-hal biasa. Namun, semakin jauh kami membaca, isinya semakin mengerikan. Bu Retno mencatat tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpanya. Ia merasa ada yang mengikutinya, melihat bayangan-bayangan hitam, dan mendengar bisikan-bisikan aneh. Ia mencatat bahwa ia mulai mencari perlindungan, mencari cara untuk melindungi dirinya dari mereka. Lalu, ada bagian yang membuatku merinding. Bu Retno mencatat tentang sebuah ritual untuk memanggil dan mengikat arwah. Ia melakukannya karena merasa putus asa.
ingin mendapatkan kekuatan untuk melawan mereka yang mengganggunya. Ia menuliskan bahwa ritual itu berhasil. Ia berhasil mengikat sesosok arwah, namun arwah itu tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Arwah itu justru mulai mengganggunya, menguras energinya, dan membuatnya sakit. Malam itu, setelah kembali dari rumah kontrakan Bu Retno, suasana di rumah terasa mencekam. Ayah dan ibu sama-sama syok setelah membaca buku catatan itu. Mereka mencoba menenangkan diriku, tapi ketakutan di mata mereka sendiri tak bisa disembunyikan. Buku catatan Bu Retno diletakkan di meja, seolah memancarkan aura dingin yang menusuk. "Kita harus mencari bantuan, Nak," kata ibu. Suaranya bergetar. "Ini bukan hal biasa." Ayah mengangguk setuju. "Kita akan menghubungi seorang kiai atau paranormal yang bisa membantu kita mengatasi ini. Namun, aku tahu tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai." Kalimat terakhir di buku catatan Bu Retno terus terngiang di benakku. "Dia akan datang padamu untuk meneruskan apa yang belum selesai." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Namun setiap kali aku melakukannya, bayangan Bu Retno dengan senyum mengerikan muncul di pikiranku. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras, seolah menghitung mundur menuju sesuatu yang mengerikan. Tepat tengah malam, aku mendengar suara ketukan di jendela kamarku. Suara itu pelan, namun jelas. Aku langsung terbangun, jantungku berdebar kencang. Aku tahu siapa yang datang. Aku tidak berani bergerak. Ketukan itu berulang, kali ini sedikit lebih keras. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun, suara ketukan itu semakin intens, disertai dengan suara desahan yang mengerikan. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di luar jendelaku. "Satria, aku datang." Suara itu, suara serak dan familiar itu, membuat bulu kuduku meremang hingga ke ubun-ubun. Aku membuka mata. Jendela kamarku yang tadinya tertutup rapat, kini sedikit terbuka. Dan dari celah itu, sepasang mata merah menyala menatapku. Itu adalah mata Bu Retno. Namun, tatapannya kosong, memancarkan kedinginan yang menusuk tulang. Senyum mengerikan yang kulihat semalam, kini lebih jelas dan lebih menjijikan. Wajahnya semakin pucat, dengan lumpur dan sedikit bercak merah, kehitaman yang jelas terlihat. Rambutnya basah dan acak-acakan. "Aku datang untuk menyelesaikan apa yang belum sempat kulakukan," bisiknya. Aku menjerit. Jeritanku membangunkan ayah dan ibu. Mereka berlari masuk ke kamarku, menyalakan lampu. Saat lampu menyala, sosok di jendela itu menghilang. Hanya ada hembusan angin dingin yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka. "Ada apa, Nak?" tanya ibu. Suaranya panik. Dia datang lagi, Bu," kataku, menunjuk ke jendela dengan tangan gemetar. Ayah segera menutup jendela dan menguncinya. Ia memelukku erat, mencoba menenangkanku. Namun, aku tahu ini tidak akan berakhir begitu saja. Arwah itu sudah datang, dan ia akan terus datang sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Keesokan harinya, ayah membawa kami ke seorang kiai yang terkenal di kota. Kiai itu mendengarkan ceritaku dengan seksama, raut wajahnya tampak serius. Ia membaca buku catatan Bu Retno, menghela napas panjang. "Nak, arwah ini adalah arwah yang terikat. Ia tidak bisa pergi dengan tenang karena belum menyelesaikan urusannya di dunia," kata kiai itu. Suaranya tenang namun berwibawa. Dan sepertinya arwah ini memiliki keinginan yang sangat kuat, keinginan untuk melanjutkan apa yang Bu Retno tidak sempat selesaikan. "Apa yang harus kami lakukan, Kiai?" tanya ayah. Kiai itu menatapku dengan tatapan kasihan. "Arwah ini memilihmu, Nak, sebagai wadah atau mungkin
Sebagai penerus, ia ingin menyampaikan sesuatu atau bahkan mungkin ingin menguasaimu untuk menyelesaikan misinya. Misinya? Misi apa? Apakah ada cara untuk menghentikannya, Kiai? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Kiai itu menggeleng pelan. Untuk arwah yang terikat dengan keinginan kuat seperti ini, sangat sulit untuk mengusirnya sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperkuat imanmu dan menjaga dirimu agar tidak mudah dikuasai. Kau harus ingat, nak, ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia memberiku beberapa doa dan amalan yang harus kubaca setiap malam. Ia juga memberikan sebuah kalung berliontin kecil dengan rajahan Arab, katanya sebagai pelindung. Aku memakainya, berharap ada keajaiban. Namun, teror itu tidak berhenti. Setiap malam, aku merasakan kehadirannya. Terkadang, aku mendengar bisikan di telingaku, suara Bu Retno yang serak memanggil namaku. Terkadang, aku melihat bayangan hitam melintas di sudut mataku. Dan terkadang, aku terbangun di tengah malam dengan sensasi dingin yang menusuk, seolah ada yang menyentuhku. Hidupku berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aku selalu merasa diawasi, selalu merasa tidak aman. Aku tahu arwah itu masih ada, mengincarku, menunggu waktu yang tepat untuk meneruskan apa yang belum selesai. Aku tidak tahu apa yang diinginkannya dariku atau apa misinya. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku adalah saksi dari sebuah kebenaran yang mengerikan, sebuah kisah nyata yang membuktikan bahwa kematian hanyalah permulaan bagi beberapa jiwa yang tidak tenang. Dan aku, Satria, adalah bagian dari kisah itu. Setiap kali aku melihat amplop rapor itu, atau teringat senyum mengerikan Bu Retno, aku tahu teror ini adalah bagian dari hidupku selamanya. Rapor itu, surat itu, dan senyum mengerikan Bu Retno, semuanya adalah awal sebuah petunjuk dari dunia lain yang kini menghantuiku setiap malam. Aku tidak tahu apa yang diinginkannya atau apa misi yang harus diselesaikan. Tapi satu hal yang pasti, sejak malam itu hidupku tak lagi sama. Aku adalah saksi nyata dari sebuah kebenaran yang lebih gelap dari bayangan, sebuah kengerian yang membuktikan bahwa ada hal-hal di antara kita yang tak bisa dijelaskan akal sehat. Apakah kamu percaya